Single handed gimbal stabilizer sekarang bisa dipakai untuk produksi yang serius, dan saya sering pakai itu. Kalau dulu harus pakai kamera stabilizer yang besar dan ribet supaya bisa pasang bermacam-macam aksesoris seperti wireless follow focus, wireless video transmitter, padahal cuma pakai kamera mirrorless, sekarang sudah tidak perlu seribet itu. Tidak perlu setup berlama-lama dan tidak perlu lagi kru yang banyak hanya untuk mengurusi satu kamera stabilizer. Karena sekarang single handed kamera gimbal stabilizer seperti ini bisa untuk mengangkat kamera yang besar seperti FS5 misalnya. Di video ini saya akan menunjukkan ke Rock and Roll Shooters bagaimana saya biasanya men-setup single handed gimbal stabilizer untuk produksi video-video saya yang biasanya melibatkan banyak kru dan klien dengan memakai Moza R2. Produksi video atau film jika sudah hitungannya serius, apalagi jika kita berhadapan dengan klien, kita akan sangat jarang bekerja sendirian. Seorang penata gambar tidak hanya menjadi sebagai camera operator, tapi akan menjadi seorang director of photography yang mengepalai sebuah kamera department. Biasanya dia akan mempunyai paling tidak seorang asisten kamera atau focus puller. Kalau dalam sebuah produksi memakai lebih dari satu kamera atau multicam, seorang DOP akan dibantu juga oleh kamera operator. Atau jika lebih masif lagi yang membutuhkan special equipment seperti Jimmy Jeep, Steadicam atau Panther Dolly, dia juga akan dibantu oleh operator atau key grip yang akan menguasai secara spesifik pengoperasian atau setup dari alat tersebut. Kalau sudah bekerja dalam tim apalagi berhubungan dengan klien, kontrol gambar atau preview tentu nggak cuma dilakukan sendiri oleh DOP atau kamera operator. Dan sangat nggak ideal jika sewaktu kita mengambil gambar apalagi pakai gimbal, semua orang dari director, focus puller sampai klien mengerubungi kamera kita karena semua pengen melihat gambar yang sedang diambil. Nah, karena esensi memakai gimbal stabilizer adalah agar kita bisa melakukan kamera movement dengan leluasa, maka perlu dibuat sistem agar focus puller, director, dan klien bisa melihat dan mengontrol apa yang sedang kita ambil dengan cara wirelessly. Menjaga fokus itu sangat krusial dan kritikal saat melakukan kamera movement dengan gimbal. Terlebih jika kamu memakai kamera bersensor gede atau memakai lensa dengan bukaan yang lebar untuk mendapatkan shallow depth of field. Continuous autofocus video nggak selalu bisa diandalkan. Apalagi jika kita syuting dengan lensa manual seperti lensa cinema yang hanya bisa diatur fokusnya secara manual. Dalam sebuah produksi serius, seorang gimbal operator atau steadicam operator akan dibantu oleh seorang first assistant kamera atau focus puller untuk menjaga dan mengatur titik fokus. Untuk membantu mengatur fokus tanpa mengganggu pergerakan kamera, dibutuhkan 2 unit alat tambahan, yaitu satu set wireless follow focus system dan satu set wireless video transmitter dan receiver, agar focus puller bisa mengatur fokus dari jarak jauh. Enaknya Moza R2 ini sudah dijual sepaket dengan iFocus wireless follow focus motor. Focus puller nanti bisa membantu mengatur fokus dengan hand unitnya yang dijual terpisah atau dalam satu paket penjualannya. Jika kamu memakai gimbal besar dengan dual handle atau memakai Steadicam, akan mustahil untuk bisa mengatur fokus sendiri. Karena kedua tangan kita dipakai untuk mengoperasikan gimbal atau Steadicam. Tapi dengan single handed gimbal seperti Moza R2 ini bisa. Kita bisa mengatur fokus sendiri karena di handle gimbalnya sudah dilengkapi dengan smart wheel dan iFocus motor untuk mengatur fokus kamera tanpa perlu bantuan orang lain. Tapi kalau saya sih lebih saranin untuk mengatur fokus dibantu oleh seorang focus puller agar kamu bisa lebih fokus ke komposisi gambar saat mengoperate gimbal. Sedikit review untuk iFocus wireless follow focus system setelah hampir sebulan saya memakainya beberapa kali untuk produksi. Yang pertama, bobot motornya ringan, hanya 198 gram, sehingga nggak terlalu membebani gimbal. Dan itu pun sudah termasuk internal rechargeable battery yang katanya sih bisa bertahan sampai dengan 24 jam pemakaian. Saya sih belum pernah nyoba sampai 24 jam karena biasanya syuting nggak pernah sampai 24 jam non-stop. Nah, iFocus ini memakai koneksi wireless 2.4 GHz dengan jarak maksimum 100 meter jika disambungkan dengan hand unitnya. Dan motornya mempunyai internal wireless receiver sehingga follow focus system ini bisa juga dipakai di gimbal lain, ke helmet cam atau kamera rig,
Dan enaknya iFocus nggak perlu ribet dengan perkabelan motornya, karena ada baterai yang tertanam di dalamnya yang bisa di-charge ulang melalui port USB Type-C. Memang sedikit ada delay saat memutar fokus dengan hand unit, tapi tidak mengganggu. Dan tidak seperti follow focus system untuk gimbal lain yang masih memakai koneksi Bluetooth sehingga delaynya parah banget. Kalau ini cakep. Kalau kamu memakai smart wheel-nya untuk mengatur fokus sendiri, tinggal sambung memakai kabel yang sudah disediakan antara iFocus motornya ke gimbalnya. Ini sekaligus untuk power supply ke iFocus motor. Motor iFocus ini tidak berisik sehingga tidak mengganggu audio kalau kita mengandalkan audio yang langsung direkam ke kamera. Ini suara saya dan ini suara motornya, apakah berisik? Kita coba. Yang menurut saya kurang dari iFocus ini adalah tidak adanya fitur auto calibration. Ini untuk mensinkronisasi antara putaran iFocus motor dan putaran fokus ring lensa yang harus dilakukan terpaksa secara manual. Tapi gampang caranya, tinggal ikuti petunjuk yang ada di layar OLED hand unitnya atau di layar OLED dari Moza R2-nya sendiri. Satu tips dari saya sebelum menyalakan iFocus motor dan sebelum menyalakan hand unitnya, sebaiknya jangan ditempelkan iFocus motornya ke gear fokus ring lensa agar tidak merusak ring fokus kalau tiba-tiba motornya berputar sendiri saat dinyalakan antara iFocus motor dan hand unitnya. Oh ya, seandainya ada pengaturan untuk torsi motor sih lebih keren, soalnya lensa kan ada yang enteng dan ada yang berat, jadi seharusnya sih ada untuk pengaturan torsi motor. Nah, kalau wireless follow focus hand unitnya ini bisa dibeli terpisah atau dibeli sepaket dengan Moza R2. Hand unitnya ini berasa kecil banget kalau kita terbiasa memakai follow focus unit yang besar yang biasa dipakai untuk produksi. Tapi dragnya cukup enak. Menu-menu di OLED display-nya juga gampang untuk dimengerti. Satu yang saya suka, ini sudah ada klemnya yang memudahkan kita untuk memasang hand unit ini kemana saja, misalnya ke light stand atau ke handle di monitor untuk focus puller. Nah, ini wireless follow focus sistemnya sudah mantap banget, tinggal kita pasang wireless video transmitter and receiver system. Saya di sini memakai StreamX X500. Wireless video transmitter and receiver system yang bisa mengirim sinyal Full HD sampai dengan 6TP dan uncompressed sejauh maksimal 150 meter. Transmitternya saya pasang memakai dual flash bracket di bawah gimbal dengan dijepit memakai mini tripod. Nah, biar gampang lepas pasangnya, saya pasangi mini quick release system sekaligus untuk monitor 5 inch ini. Jadi nggak perlu repot ulir-ulir kalau mau lepas pasang ke tempat lain. Kenapa sih saya masih membutuhkan eksternal monitor, padahal desain dari Moza R2 ini sudah memakai angle motor arm yang tidak menghalangi layar LCD kamera. Karena saya membutuhkan eksternal monitor dengan ukuran layar yang lebih besar daripada LCD kamera yang kecil ini agar lebih mudah untuk mendapatkan exposure dan fokus yang tepat. Ditambah lagi saya bisa pasang sun hood kalau saya syuting outdoor siang hari nggak bakal silau. Monitor yang saya pakai di sini adalah Atomos Ninja V yang juga sekaligus sebagai recorder untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik dari HDMI out kamera. Kabel HDMI yang saya pakai untuk menghubungkan HDMI out kamera ke monitor dan dari HDMI out monitor ke wireless video transmitter adalah dari Lindy Chromo. Kabel HDMI ini walaupun sangat fleksibel dan slim, tapi support resolusi sampai dengan 4K DCI 6TP. Karena slim dan fleksibel, jadi tidak akan mengganggu keseimbangan gimbal dan tidak akan mengganggu kinerja dari motornya. Untuk mounting monitornya, saya memakai 2 pieces small rig single 15mm rail clamp seri 1549 yang disambungkan dengan rod 15mm sepanjang 2 inci. Tapi teman-teman bisa memakai mini ball head untuk opsi yang lebih murah, walaupun tidak senyaman dan tidak seaman opsi yang pertama. Kalau teman-teman pengen memakai battery pack V-mount atau gold mount untuk semua aksesoris kamera, apalagi jika berencana memakai kamera yang mengharuskan memakai power source dari D-Tab, sebaiknya memasang D-Tab splitter. Untuk perkabelannya biar rapi, andalan saya adalah dengan memakai velcro. Baterai V-mount tidak lagi dipasang di gimbal karena bakal sangat menambah beban.
tapi dibawa di sling bag atau tas apapun atau mounting apapun yang bisa ditempelkan di badan kita. Jadi teman-teman bisa leluasa untuk mengoperasikan gimbal tanpa terlalu berlebihan beban. Kalau semua aksesoris sudah terpasang, pastikan kamu melakukan balancing terlebih dahulu biar kinerja motornya bisa maksimal dan benar-benar smooth hasilnya. Kalau mau balancing, jangan lupa pastikan baterai sudah terpasang, filter terpasang, dan kalau mau pakai lens hood juga sudah harus terpasang, termasuk memory card dan perkabelannya. Karena kalau lupa dipasang, nanti harus balancing ulang. Langkah-langkah balancing, yang pertama kita balance depan belakang dengan terlebih dahulu mengunci roll motor. Pastikan tidak akan bablas kameranya berputar ke depan atau ke belakang, namun akan stay seperti ini dengan sambil mengatur naik turun lengan di pitch alias tilt motor ini. Setelah itu unlock roll motor dan balance roll dengan menggeser kiri kanan lengannya sampai tercapai keseimbangan. Dan yang terakhir, balance yaw alias pen motor dengan memutar posisi gimbal seperti ini. Oh iya, Moza R2 ini memakai sistem one step balancing. Ada hard stop di quick release sistemnya dengan plate Manfrotto compatible, sehingga tidak perlu lagi rebalance setiap bongkar pasang kamera saat kamu mengganti baterai. Karena sebenarnya ada dua quick release system. Satu yang paling bawah adalah untuk balancing maju mundur, dan yang paling atas adalah untuk quick release kameranya yang akan mengembalikan kamera pada posisi persis seperti semula jika kamera dipasang lagi. Kalau sudah balance semua aksis, mari kita nyalakan. Loh, kok tidak murup, Cuk? Jangan, Cuk, lupa pasang baterai gimbal, Cuk. Tenang, untungnya gampang untuk pasang lepas baterai. Tidak perlu unscrew bagian bawah seperti gimbal lain. Battery life dari Moza R2 ini 16 jam. Memakai 4 biji Li-ion 18650. Gampang cari baterainya kalau kamu butuh cadangan. Sebelum saya lanjut ke instalasi untuk wireless video receiver sistemnya, saya review sedikit untuk unit gimbal Moza R2 nya sendiri. Moza R2 ini memang agak besar dan agak berat, 1,6 kg. Makanya saya tidak merekomendasikan untuk kebutuhan traveling, tapi lebih untuk kebutuhan produksi level medium dan serius. Kalau untuk traveling atau vlogging dan semacamnya, saya sarankan kamu memakai Moza R yang versi pertama atau memakai Moza R Cross sekalian yang enteng. Jika kamu memakai mirrorless dan lensa yang ringan dengan payload total maksimum 1,8 kg. Salah satu sampel video yang pernah saya buat dengan Moza R versi pertama ada di sini. Tonton ya. Moza R2 ini banyak memiliki tombol fisik untuk mengakses semua fitur-fiturnya dan untuk mengurangi ketergantungan jika harus membuka aplikasi jika ingin mengubah settingannya. Mulai dari tombol untuk kontrol start dan stop recording sampai untuk pengaturan ISO, shutter, aperture, exposure compensation kamera jika kita memakai kamera yang compatible. Fitur OLED display-nya dengan menu yang mudah dimengerti sangat membantu untuk melakukan setting apapun. Dengan langsung memutar roda ini, saya bisa langsung mengatur seberapa sensitif respon dari gimbal ini ketika saya menggerakkan ke semua aksis. Mau sangat cepat untuk whip pan atau se-smooth ini. Atau cukup single klik FN button ini untuk mengakses quick pan mode. Sampai di layar OLED display-nya berubah menjadi huruf Q di bagian pen. Praktis sekali. Tombol FN ini juga dipakai untuk mengakses Inception mode dengan mengekliknya 2 kali jika kita ingin melakukan Dutch roll seperti ini dengan memutarnya memakai joystick. Pencet trigger di bagian depan ini 2 kali dengan cepat untuk mengembalikan ke posisi semula. Trigger di bagian depan ini selain dipakai untuk mengembalikan posisi default kamera dengan mengekliknya 2 kali dan juga untuk mengakses mode selfie dengan mengekliknya 3 kali, juga bisa dipakai untuk mengakses mode full lock dengan cara terus menekan triggernya. Trigger ini juga bisa dipakai untuk mengakses mode invert untuk mengambil underslang shot dengan menekan trigger lalu melepaskan saat posisi kamera sudah berada di bawah. Setiap aksis motor bisa di lock atau follow dengan mudah sekali. Klik joystick 1 kali untuk lock atau follow pen, klik joystick 2 kali untuk lock atau follow roll, dan klik joystick 3 kali untuk lock atau follow yaw motor.
Satu fitur keren lagi, Smart Wheel ini bisa dipakai untuk mengatur roll atau kemiringan kamera jika tidak sedang dipakai untuk follow focus. Pencet tombol M sampai di LCD display ada icon R. Maximum payload dari Moza Air 2 ini adalah 4,2 kg. Jadi leluasa jika kamu mau pakai untuk lensa atau DSLR yang besar, atau untuk dipasang kamera yang agak besar seperti FS5. Di sini saya mau coba memakai lensa DSLR Sigma 50-100 mm f1.8. Untuk menyesuaikan dengan beban, saya tinggal atur level motor powernya ke heavy atau cukup pakai auto tune. Lumayan juga, jadi hemat, nggak perlu nge-gym. Nah, itu tadi settings yang sering saya ubah-ubah untuk menyesuaikan dengan shot yang akan saya lakukan jika memakai gimbal stabilizer. Kebayang ribetnya kan kalau harus selalu mengakses lewat aplikasi untuk mengubah settingan-settingan itu. Satu hal lagi yang saya suka dari Moza Air 2 ini, ada colokan power port DC 12 volt di bagian depan yang bisa dipakai untuk power supply berbagai macam aksesoris. Di sini saya bisa memakai untuk wireless follow focus merek lain. Oke, lanjut ke instalasi wireless video receivernya. Agar ringkas dan portable, saya merakit sendiri wireless monitor untuk fokus pullernya seperti ini. Saya tidak perlu jelaskan secara detail bagaimana cara merakitnya. Teman-teman tinggal membeli spare parts yang sudah saya taruh linknya di video description di bawah, dan tinggal menirukan setup yang saya buat ini. Simple banget kok. Karena saya memakai StreamX X500 yang mempunyai kemampuan cross conversion output HDMI dan 3G SDI, saya bisa tarik kabel SDI panjang dari wireless receivernya untuk ke monitor klien dan sutradara. Sementara untuk HDMI outnya saya colok ke monitor Lilliput FS7 ini. Oke, rock and roll shooters, itu tadi bagaimana saya men-setup gimbal stabilizer untuk produksi serius dan sedikit ulasan tentang Moza Air 2. Kalau teman-teman pengen membeli gimbal dari Godsend Moza, pastikan ada jaminan garansinya dari PT Denka Pratama Indonesia dengan kartu garansinya seperti ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.